Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yana Puleja dari jurusan Teknik Industri 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran yaitu mengenai New Product Development. Sebelumnya, apa itu New Product Development? Jadi New Product Development merupakan produk original, peningkatan produk, modifikasi produk, dan juga brand pengembangan baru dari tim R&D atau Research and Development Team suatu perusahaan. Nah, new product development sendiri itu terdiri dari beberapa proses. Itu yang pertama ada idea generation, idea screening, concept development and testing, marketing strategy development, business analysis, product development, test marketing, dan juga commercialization yang tahap terakhirnya. Nah, dimulai dari yang tahapan pertama yaitu idea generation. Jadi idea generation itu merupakan pencarian dan juga pengumpulan ide untuk produk baru. Nah, itu sumbernya itu ada tiga. Jadi yang pertama ada internal source, external source, dan juga crowdsourcing. Nah, internal source sendiri itu biasanya ide-idenya itu didapatkan dari formal riset atau research formal yang dilakukan oleh tim R&D suatu perusahaan dan juga dari ide-ide dari karyawannya sendiri. Nah, kalau untuk external source itu biasanya bisa dari distributor, supplier, kompetitor, dan juga customer sendiri. Kalau untuk crowdsourcing, biasanya suatu perusahaan itu akan mengundang komunitas perkumpulan orang seperti customer, karyawan, scientist, dan juga researchers, dan juga mungkin publik ke dalam proses pembuatan inovasi produk baru tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu, Nike. Jadi kalau untuk Nike sendiri, dia itu, ada mengambil internal source-nya itu, dari tim R&D-nya, Nike sendiri. Kalau untuk external source-nya itu, Nike itu kan percaya bahwa customer itu merupakan kontributor besar dalam peningkatan value sebuah produk. Jadi Nike itu menggunakan external source-nya, salah satu itu adalah customer. Jadi untuk menemukan ide-ide pengembangan produk barunya, baik, secara individu. Nah, yang disediakan Nike. Nah, kalau untuk, Nike juga melakukan crowdsourcing dengan membuat, eee, shoes design competition yang diselenggarakan oleh Nike sendiri. Ini juga ada contohnya yang di, Stanislaus State. Jadi dia mengadakan lomba desain sepatu Nike. Nah, jadi Nike itu menyediakan platform juga, menggunakan website itu untuk customer dapat memberikan saran terhadap sepatu Nike untuk meningkatkan produk mereka. Nah ini, yang akan dikembangkan oleh, tim R&D-nya nantinya. Nah, untuk, Nike menyelenggarakan lomba untuk mendesain sepatu Nike itu juga dari crowdsourcing. Jadi Nike itu tahu sebenarnya desain seperti apa sih yang diinginkan oleh customer, jadi dia mengambil ide-idenya dari situ juga. Nah itu, yang merupakan contoh dari idea generation. Nah, selanjutnya, kalau untuk idea screening, jadi setelah, idea-idea yang ada atau ide-ide yang ada itu di-generate atau sudah ada gitu, sudah terpikirkan, akan dilakukan itu idea screening. Jadi ini tuh dilakukan, men-screening ide-ide yang, bagus dengan ide yang buruk gitu. Jadi biasanya saat screening, ide itu bakal dikembangkan menjadi konsep produk yang lebih lengkap dan juga melakukan research mengenai tingkat keberhasilan produk tersebut. Nah, jadi dilihat gitu, screening idenya mana sih yang ternyata baik, untuk dikembangkan dan mana yang buruk. Nah, kalau contohnya sendiri Nike itu melakukan screening dari ide-ide yang ada dengan mengembangkan sebuah creative center yang biasanya tuh kalau di Nike itu disebutnya innovation kitchen. Jadi kayak tempat di mana, inovasi-inovasi itu timbul di Nike. Nah, jadi kalau di Nike itu jadi di innovation kitchen itu ada 75 produk desainer ternama Nike yang mereka tuh di mana di situ tuh berdiskusi mengenai ide-ide yang ada untuk memastikan bahwa ide yang terpilih itu akan menghasilkan improvement bagi, seperti salah satu contohnya kan, Nike, ada yang sport shoes-nya. Jadi kayak untuk meningkatkan, performa atlet yang akan menggunakan sepatu Nike tersebut. Nah, jadi di situ di mana, eee, idea itu bakal di-screening dan mereka bakal berdiskusi lebih lanjut. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu adalah konsep development dan juga testing. Nah, biasanya di sini tuh produk akan semakin dikembangkan lagi dan juga dideskripsikan untuk mengetahui seberapa menarik sih konsep yang ada ke customer. Nah, biasanya dilakukan juga konsep testing untuk mengetahui pandangan konsep produk yang baru terhadap customer. Nah, Nike sendiri tuh memiliki kategori product team
yang di mana terdiri dari individu dari expertise masing-masing yang berbeda-beda, dimulai dari sports research experts, engineers, consumers, product developers, designers, marketing specialist, coaches, dan juga accountants. Nah, jadi tim tersebut tuh akan mengevaluasi terlebih dahulu gitu konsep ide yang telah dikembangkan terhadap target pasar. Nike juga memiliki sport research laboratory untuk memastikan pengembangan produk ini tuh dapat diterima di pasaran dan juga dapat mengurangi risiko cedera bagi para pengguna sepatu Nike-nya. Nah, dalam pengembangannya kalau di sini dalam testing-nya itu, jadi Nike tuh, menggunakan konsep dari virtual reality untuk, dia tuh menggunakan teknologi digital 3D, sebagai, untuk mengembangkan gambaran dari kaki pengguna gitu. Jadi dia tahu, dia bikin pas testing ini kan, Nike membuat prototype, jadi dia bisa ngetes dulu, realisasi produknya itu dapat direalisasikan atau enggak dan juga sesuai enggak, untuk misalnya kalau untuk yang sepatu basket apakah sesuai dengan bentuk kaki, yang seperti apa. Nah, itu menggunakan teknologi digital 3D-nya, jadi di konsep development dan juga testing-nya. Nah, untuk yang selanjutnya, itu ada strategi development. Di sini tuh, jadi perusahaan itu mendesain strategi marketing awal untuk memperkenalkan produk ke pasaran. Nah, itu tuh, banyak, yang tercakup di development strategi ini, itu ada deskripsi target marketnya, value proposition-nya, sales, market share, profit goals untuk beberapa tahun pertama, terus outline dari produknya, harga produknya, distribusinya, marketing budgetnya, terus ada deskripsi, eee long run sales-nya, profit goals, dan juga marketing mix strateginya. Nah, kalau di sini Nike itu memiliki, tadi kan kategori product team. Nah, tadi itu kan, ada seperti marketing specialist, accountant, dan lain sebagainya, dan tim-tim itu dan tim-tim yang berdasarkan expertise yang berbeda itu yang akan membantu, Nike itu mendeskripsikan seperti target marketnya, budgetnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk selanjutnya itu ada business analysis. Jadi kalau di business analysis itu terdiri dari review penjualan, biaya, dan keuntungan yang akan didapatkan serta target customer terhadap penjualan produk baru untuk memastikan bahwa produk yang akan di-launch itu dapat memuaskan objektif perusahaan gitu, supaya bisa profit. Supaya perusahaan itu nggak rugi saat mengeluarkan produk baru, melainkan, dapat profit yang tinggi gitu. Nah, jadi di sini tim Nike juga, menggunakan tim-tim yang tadi, itu mereka membuat review penjualan, biaya, keuntungan, target customer gitu. Jadi, memastikan apakah jika sebelum mereka launch produk itu, apakah produknya itu, eee sesuai budget gitu, atau enggak, misalnya kayak kalau misalnya mereka mau, mengeluarkan produk-produk, sepatu Nike yang menggunakan teknologi lebih canggih, nah udah pasti harganya tuh akan lebih mahal karena teknologi-teknologi tersebut. Nah, mereka pastinya akan memastikan bahwa, semuanya itu dapat memuaskan objektif perusahaan supaya perusahaan itu tidak rugi. Nah, untuk selanjutnya itu ada product development sendiri. Jadi tim research and development itu akan mengembangkan konsep produk yang sebelumnya itu, eee, sudah ada itu ke produk fisiknya. Jadi kalau untuk Nike sendiri contohnya tuh dia punya departemen R&D untuk mengembangkan produknya. Jadi tim R&D ini akan membuat terlebih dahulu prototipe-nya dari produk, dari ide yang telah dikembangkan dan terpilih untuk dijadikan sampel sepatu yang sebelumnya, dilakukan pada saat testing. Nah, lalu Nike kan sudah mengetahui kos, bahan, yang diperlukan untuk pembuatan sepasang sepatunya. Nah, juga mengetahui apakah produknya itu layak atau enggak. Nah, setelah itu, Nike juga melakukan riset pasar untuk dapat memenuhi kebutuhan customer-nya. Jadi dari product development ini, produk benar-benar dikembangkan lagi dari segi manapun supaya, perusahaan tuh, eee, dapat berhasil dalam membuat produk yang barunya. Nah, kalau selanjutnya itu ada tes marketing. Jadi fase di mana produk dan program marketing itu dikenalkan ke pasar yang sesungguhnya. Jadi kalau di sini contohnya Nike itu melakukan market testing dengan memproduksi produk barunya itu dalam jumlah kecil terlebih dahulu untuk meminimalisir loss-nya. Jadi kalau misalnya ternyata produknya itu gagal atau kurang disukai, jadi Nike nggak bakal produce lagi, sepatunya. Nah, kemudian market testing juga, jadi ini bakal di-decide apakah produknya itu ternyata layak, untuk, lanjut ke tahap berikutnya atau enggak, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, walaupun Nike ini sebenarnya merupakan perusahaan yang besar, sangat besar karena hampir kita, eee, most dari kita pasti kita tahu, Nike
itu merupakan, saingannya itu seperti Adidas dan sebagainya, sepatu yang dipakai hampir semua orang gitu. Nah, Nike sendiri terus walaupun perusahaannya besar, Nike itu pernah gagal dalam melakukan tes marketing gitu. Jadi salah satu sepatunya itu sepatu sepak bola yang berbahan kulit gitu. Jadi, eee Nike itu pernah, memproduksi, atau mengeluarkan, produk baru itu jadi sepatu sepak bolanya itu, berbahan semuanya kulit gitu. Nah, mereka tuh melakukan testing sebenarnya, tapi mereka tidak melakukan testingnya pada musim dingin. Sehingga ternyata, saat sepatunya itu udah di-launch dan sudah dipakai oleh pemain-pemain sepak bola, ada sole yang crack saat digunakan di musim dingin. Maka dari itu, benar-benar penting untuk memastikan segala aspek dan juga testing-nya itu harus benar-benar dilakukan, tidak hanya ke salah satu mungkin kalau untuk, case di sini tuh tidak salah satu musim saja, melainkan musim dingin juga harus dicoba gitu, karena kan memang pemain sepak bola itu main nggak cuma saat musim panas gitu. Nah, jadi, sebelum produk itu tuh di-launch. Jadi, ini merupakan, salah satu hal yang penting dari tes marketing. Nah, selanjutnya itu tahap yang terakhir itu merupakan commercialization. Jadi ini langkah terakhir untuk mengenalkan suatu produk baru itu ke pasaran. Kayak kapan, di mana, dan bagaimana produk tersebut di-launch menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kalau Nike sendiri itu Nike melakukan berbagai macam commercialization ini saat launch produknya. Yaitu dengan iklan, billboards, social media, ada Twitter, Instagram, dan sebagainya. Dan juga Nike juga nih kalau contohnya di sini ada billboard. Nah, mereka biar lebih menarik lagi tuh mereka ini kalau ini Air Max Day, itu mereka, membuat billboard-nya itu 3D gitu supaya orang-orang lebih tertarik. Kalau di sini ada Twitter-nya, ada Instagram, terus ada website-nya nih dan juga nih website-nya. Nah, kalau yang lain itu, kadang Nike juga suka me-launch produk yang ini salah satu contohnya ini ada produk yang collab, dengan Billie Eilish. Nah, ini tuh ada hoodie, ada sepatu, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya lewat artis-artis yang collab ini mereka, suka juga, kadang mempasarkannya itu dengan mengirim, sepatu brand baru ini, eee, produk baru ini itu ke misalnya ke sesama teman artis. Misalnya kalau Billie Eilish mengirim ke, timnya itu mengirim ke mungkin tim, orang-orang terdekat dari Billie Eilish sehingga saat dikirim sepatunya itu orang-orang juga pasti akan, eee ngepost di misalnya Instagram dan sebagainya, sehingga itu juga jadi orang-orang jadi mungkin yang sebelumnya nggak tahu bahwa Billie Eilish ini melakukan collaboration dengan Nike, jadi tahu gitu dan mungkin tertarik terhadap sepatunya. Nah, kemudian ya ini, tadi urutan-urutan proses new development product yang dari, eee, yang di mana, sudah diberikan contoh juga. Jadi kalau contoh tadi mungkin dimulai dari Nike men-generate ide-ide yang ada, lalu, kalau misalnya sudah, ada ide-idenya, itu akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu idea screening, ide-ide yang ada itu dilakukan screening oleh creative center Nike untuk memastikan bahwa ide yang terpilih itu udah sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau sudah, itu akan selanjutnya masuk ke konsep development dan testing. Dan juga, jadi testing dulu prototipe oleh tim kategori produk Nike-nya, terus kalau udah, konsepnya udah bagus dan itu akan lanjut ke marketing strategi development, lalu lanjut lagi ke business analysis, product development, market casting, dan juga yang terakhir itu commercialization. Nah, kalau misalnya salah satu dari ini itu ada yang misalnya dari, screening ide-idenya itu tidak, memuaskan, jadi misalnya produknya ternyata nggak kompatibel dengan objektif perusahaan, maka otomatis konsep, new product development yang sudah ada gitu idenya, itu bakal di-drop. Eee, begitu juga dengan, konsep apa, dengan tahapan-tahapan proses yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk, dari product development untuk market testing sendiri misalnya kalau misalnya produk sales-nya itu tidak memenuhi ekspektasi, maka tidak langsung di-drop, tapi, idenya tersebut itu akan dikirim kembali ke tahapan sebelumnya yaitu product development. Nah, sampai itu, sudah diatasi maka boleh lanjut lagi dari market testing ke berikutnya. Kalau misalnya benar-benar tidak bisa, diatasi di bagian product development, maka benar-benar harus di-drop juga. Nah, begitu juga dengan commercialization, jadi apakah produknya itu, dapat
dimodifikasi gitu, atau marketing produknya yang marketing programnya yang dimodifikasi kalau misalnya benar-benar tidak bisa dan tidak memenuhi sales, maka tentunya akan di-drop juga, produknya supaya perusahaan tuh nggak rugi. Nah, kalau yang terakhir itu dalam me-manage, new product development ini, juga, itu ada 3. Jadi biasanya perusahaan itu ada yang customer centered, ada yang team based, dan juga ada yang sistematik. Kalau customer centered itu biasanya lebih berfokus kepada customer, seperti Nike kan juga dia sangat berfokus pada customer karena emang bagaimanapun juga sepatu, atau produk-produk yang dibuat Nike ujung-ujungnya buat customer. Nah, jadi dia kayak bagaimana inovasi produk yang dikeluarkan itu dapat memenuhi kebutuhan atau mengatasi permasalahan customer. Kalau team base itu berdasarkan internal perusahaan gitu, secara tim dan juga merumuskan konsep pengembangan suatu produk baru antar departemen. Dan yang terakhir itu sistematik, di mana sistem manajemen inovasi dapat digunakan untuk mengumpulkan, mereview, evaluasi, dan juga mengatur ide produk baru. Nah, tapi kebanyakan besar, perusahaan itu biasanya, eee, pasti ada ketiga dari, fokus yang ada di sini. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.